Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Siti Fatimah binti Fadlillah dan Irman Nur Azizah dari PGMI kelas 6C, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari judul yang telah kami angkat, yakni hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan kreativitas anak dalam bidang seni. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi di Indonesia semakin berkembang, yang dibuktikan dengan adanya teknologi komunikasi, yang mana dari teknologi komunikasi ini banyak inovasi-inovasi yang bermunculan. Banyak media sosial yang menciptakan versi-versi terbarunya demi mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat ini, sehingga menjadikan rasa ingin tahu masyarakat yang semakin besar. Dan salah satu rasa keingintahuannya mereka yakni dalam penggunaan media sosial aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok itu sendiri merupakan aplikasi yang berdurasi pendek yang dipakai untuk merekam, mengedit, dan mengunggahnya ke beberapa media sosial sehingga bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia yang lainnya. Dan penggunaan aplikasi TikTok ini tidak lain bertujuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Perlu diketahui juga bahwa penggunaan aplikasi TikTok juga dapat menjadi wadah untuk mengeluarkan atau mengasah kreativitas pada diri sendiri dalam berbagai bidang seni, baik itu dalam bidang drama, baik dalam bidang seni maupun tari. Dan adanya media sosial ini dapat menjadi hiburan bagi setiap orang untuk menghilangkan rasa bosan, rasa lelah yang telah dirasakan. Bahkan aplikasi TikTok ini dapat terjangkau oleh seluruh kalangan, salah satunya yakni di kalangan pelajar. Untuk itu, kami melakukan penelitian kuantitatif yang berfokus pada peserta didik dalam penggunaan aplikasi TikTok untuk mengetahui bagaimana sih hubungan dan pengaruh aplikasi TikTok tersebut terhadap kreativitas anak dalam bidang seni. Dan kami juga ingin mencari tahu bagaimana perbedaan kreativitas anak yang menggunakan aplikasi TikTok dan anak yang tidak menggunakan aplikasi TikTok untuk memajukan bidang seninya. Dengan demikian, judul yang kami angkat yakni hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan kreativitas anak dalam bidang seni. Di Fadila Isnaini Zuriyah, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian dan juga metode penelitian. Nah, di sini penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan uji T, di mana uji tersebut digunakan untuk menguji kebenaran data yang menyatakan bahwa di antara dua sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama. Nah, di sini kami mengambil responden atau N yang berjumlah 20, yaitu di mana HO adalah suatu data apabila data tersebut tidak berpengaruh, sedangkan HA yaitu suatu data apabila antara dua variabel tersebut berpengaruh. Selanjutnya untuk metode penelitian, yaitu di sini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif.
di mana menurut Sugiono metode penelitian kuantitatif adalah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dan untuk teknik pengambilan datanya pada umumnya dilakukan secara random, dan untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan instrumen penelitian. Sedangkan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik yang digunakan yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Selanjutnya, kaitan dengan metode penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data-datanya berupa numerik atau berupa angka, dan cara mengolah data tersebut yaitu dengan menggunakan statistik. Teknik dalam penelitian ini kami menggunakan teknik sampling, yaitu populasinya adalah semua anak sekolah mulai dari jenjang SD sampai dengan universitas, dan sampelnya yaitu semua pengguna aktif sosial media aplikasi TikTok. Maka dari itu teknik pengambilan sampelnya yaitu dilakukan secara random sampling. Teknik ini diambil sebab satuan sampel terkecilnya tersebar di berbagai lokasi di berbagai kota. Nah, dengan metode ini maka peneliti akan dengan pengambilan teknik ini maka peneliti akan mampu menghemat biaya, waktu maupun tenaga. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan simple random sampling, yaitu pertama menentukan populasi yang akan menjadi target. Yang kedua, menghitung jumlah responden yang dibutuhkan. Lalu setelah itu melakukan pemilihan responden secara acak. Yang terakhir yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat dari responden lalu dianalisa. Selanjutnya, untuk analisis data yaitu kita melakukan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu langkah-langkah melakukan simple random sampling, yaitu yang pertama menentukan responden yang menjadi target, yaitu di sini kami menentukan respondennya yang berjumlah 20 yang diambil dari mulai jenjang SD sampai jenjang universitas, yaitu sampelnya semua pengguna aktif media sosial aplikasi TikTok. Lalu yang kedua yaitu kita membuat angket yang berupa pernyataan-pernyataan sesuai dengan setiap variabel. Setelah kita menggunakan angket, di sini kami menggunakan angket yang berupa Google Form yang akan kita sebarkan kepada sasaran target tersebut. Setelah target mengisi, lalu kita mengumpulkan data-data tersebut dan menghitung data tersebut dengan menggunakan uji correlation, uji regresi, dan prosentasi determinasi. Setelah itu akan kita simpulkan sesuai dengan hasil dari uji-uji tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Aziza dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan dalam penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan
dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, yang mana kami melakukan beberapa langkah demi langkah untuk menyelesaikan penelitian kami. Diawali dari observasi. Setelah observasi selesai, kami merumuskan judul atau menentukan judul yang hendak kami pilih untuk penelitian, yang mana judul itu adalah hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan kreativitas anak dalam bidang seni. Saat kami melakukan observasi, anak-anak sangat antusias sekali dengan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok itu sendiri adalah sebuah media sosial yang mana di dalam aplikasi tersebut kita bisa menonton dan membuat video untuk dibagikan. Di dalam aplikasi tersebut ada efek sound atau musik yang bisa digunakan untuk mengiringi video yang kita buat atau foto-foto yang kita rangkai menjadi sebuah video, yang mana pada saat ini sedang booming atau sedang viral dilakukan oleh banyak orang, dari mulai anak sekolah dasar hingga orang tua. Musik dan juga video sangat berkaitan erat dengan seni, karena dalam seni terdapat seni musik, yang mana musik-musik tadi dalam aplikasi TikTok bisa berupa musik tradisional maupun modern. Lalu jika dikaitkan dengan kreativitas, maka sangat erat sekali antara seni dengan kreativitas. Sebelum kami melakukan penelitian ini, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu mengenai penggunaan aplikasi TikTok. Dalam penelitian kami, data-data yang kami peroleh berasal dari dokumentasi dan juga angket, yang mana untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan kreativitas anak dalam bidang seni, kami melakukan uji korelasi dengan rumus yang telah kami paparkan dalam laporan kami, lalu melakukan uji regresi dan juga persentase determinan. Lebih jelasnya, teman-teman semua bisa membaca dan memahami dari laporan kami. Dapat ditarik kesimpulan, data uji coba kami adalah signifikan. Dengan hasil 47% ada hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan kreativitas anak dalam bidang seni, dan 53% ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kreativitas anak dalam bidang seni selain menggunakan aplikasi TikTok. Adanya perbedaan kreativitas anak yang menggunakan aplikasi TikTok dengan anak yang tidak menggunakan aplikasi TikTok, yang mana anak yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi TikTok, dia cenderung lebih percaya diri dalam mengekspresikan dirinya dan dalam menuangkan ide-ide kreatif yang ia miliki. Dan untuk anak-anak yang tidak pernah atau tidak menggunakan aplikasi TikTok, mereka cenderung malu
untuk mengekspresikan diri mereka. Yang mana apabila aplikasi TikTok tersebut digunakan dan diarahkan pada hal-hal yang baik, maka akan mendapatkan dampak yang baik juga. Dan untuk pengguna TikTok yang di bawah umur, perlu pengawasan dari orang tua ataupun orang yang lebih dewasa darinya, agar penggunaan aplikasi TikTok bisa berdampak positif untuk penggunanya. Cukup sekian video penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.